القرآن العظيم وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النير وقال أيضا من كان يومه خير من أمسه فهو ربيه ومن كان يومه مثل من أمسه فهو قصير ومن كان يومه سار من أمسه فهو عليق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum sempat hadir ke masjid ya. Masya Allah. Maka momentum kesempatan, nikmat kesempatan ini adalah satu karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, lebih-lebih syukur kita secara perbuatan. Terus tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik insyaallah tergolong orang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa orang yang syukur terhadap nikmat dariku, maka akan aku tambah kenikmatan kepadanya. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan siapa orang yang kufur terhadap nikmat dariku, ketahuilah sesungguhnya adabku paling dahsyat, paling pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah dari mudah-mudahan kita senantiasa berusaha terus mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan semua perintah Allah. Artinya semua kenikmatan yang kita rasakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya fasilitas dari Allah untuk supaya kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan harta, kenikmatan seluruhnya kenikmatan itu adalah fasilitas dari Allah untuk kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam baginda agung kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan telah diberikan syafaatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasanya kita dapat takdim subuh Ahad, insyaallah tidak lama setengah jam atau barangkali sejam ya. Pada kesempatan subuh kali ini jadwal Ustaz Humaydi beliau tidak bisa hadir, maka insyaallah kita sampaikan sedikit demi sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya tadi di awal mukadimah saya bacakan bahwa sedikit saya ulas dalam
Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Tanpa kita rasakan berputarnya waktu di antara manusia, begitu cepat tidak terasa. Saat ini kita berada di dalam pertengahan di dalam bulan Syawal, atau disebut dengan nisfu Syawal. Maknanya adalah pertengahan di dalam bulan Syawal. Artinya kurang lebih 13-14 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan apa yang kita lakukan, senantiasa kita ingin introspeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Waktu itu begitu cepat tidak terasa oleh kita. Tahu-tahu sudah mau puasa lagi. Alhamdulillah, diberikan panjang umur oleh Allah sampai lagi kepada bulan suci Ramadan. Dan ini diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Inilah permohonan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta keberkahan di dalam bulan Rajab, di mana berkah itu bukan yang banyak materinya, di sana, di sini, di sono, dan lain sebagainya, tetapi di mana berkah adalah di jadatil khair, bertambah kebaikan di dalam kehidupannya, mudah untuk diajak berbuat kebaikan. Itulah yang dinamakan berkah. Dijadati ta'at, dijadati istiqomah, tanda ketaatannya kepada Allah, tanda istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan berkah, saudara. Kalau bagaimana berkah tambah dalam urusan materi duniawi, berarti bisa jadi lebih berkah orang mereka yang alhamdulillah yang kubur notabene kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta keberkahan supaya bisa lebih mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang diajak untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meningkatkan ibadah-ibadahnya kepada Allah semenjak bulan Rajab, terus bulan Sya'ban, lebih-lebih kita sampai kepada bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang harus kita lakukan adalah muhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita sejauh mana dalam rangka kita bertugas di alam dunia ini, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain tugas kita hidup di alam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita bisa jadi ibadah, sudah. Dengan niat kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah, semuanya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pekerjaan kita insya Allah dari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsi fa rabbihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Islam amsi awasir, barang siapa yang hari ini sama saja standar, tidak ada peningkatan, awasir, maka karena yang Islam amsi awasir, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin, tahun ini sama saja seperti hari kemarin, itulah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amang kana yaumuhu sarun min amsi bahwa walikun. Barang siapa yang hari ini justru menurun saudara, artinya lebih jelek daripada tahun-tahun kemarin, itulah orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka kembali lihat kepada diri kita setahun terakhir ini seperti apa. Apakah justru meningkat dalam hal ibadah kita kepada Allah, atau standar sama saja sebuah kemeh? Tadinya malas tetap malas, naudzubillah. Tadinya tidak mau datang ke masjid, tetap saja tidak mau datang ke masjid. Bahwa basirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa man kana yawmun sarun min amsi bahwa halikum. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih buruk, lebih jelek daripada yang kemarin, itulah orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Mari kita lihat hadis ini ada 3 kategori golongan orang, golongan manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW, dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan setiap yang keluar daripada lisan Rasulullah SAW adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apapun yang keluar daripada Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kategori manusia di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengusahakan hari ini, bahkan menit demi menit, jam demi jam, itu harus terus meningkatkan kebaikan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah kategori orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa orang-orang yang beruntung itu, surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa aflahal mu'minun walladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dan mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berguna, apalagi perkataan bohong. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berguna, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali kita mengingat diri kita, sudahkah diri kita beriman kepada Allah? Insya Allah. Sudahkah kita khusyuk di dalam sholat kita? Insya Allah kita usaha. Tapi kadang-kadang memang di dalam sholat kita sadar betul, ya, setelah rukun yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram misalnya, Allahu Akbar, belum jauh kita sholat, baru di rukun yang awal bahasanya begitu, terus kita membaca doa namanya lain, kita setelah itu kadang-kadang pikiran kita kemana-mana, betul. Jasanya di masjid sedang takbiratul ihram, berdiri sholat, tapi pikirannya kadang-kadang ada di pasar, betul. Iya, betul ya. Masya Allah. Mari kita perbaiki sudah ya. Insya ulama mengajarkan kepada kita supaya
supaya khusyuk di dalam sholat kita. Paling tidak awalan sebelum niat kita, sebelum masuk ke dalam sholat, kita ta'awud terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah. Ta'awud itu artinya memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita niat. Atau banyak diajarkan oleh ulama juga, ada yang mengajarkan dengan membaca a'udzubillahi membaca surah An-Nas, artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, supaya khusyuk di dalam sholat kita, paling tidak kita memahami arti makna yang kita baca. Ya. Baik semenjak usolli yang notabene usolli itu belum masuk ke dalam sholat. Ya. Tetapi kita pahami arti daripada yang kita baca, suratul Fatihah, insya Allah akan menambah kekhusyukan di dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dalam sholat ataupun kita implementasikan di dalam luar sholat, kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka menyembahlah kepada aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada diri kita, sudahkah kita di dalam sholat kita selalu ingat kepada Allah, atau justru pikiran kita kemana-mana? Ya. Maka perbaiki, insya Allah kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hari-harinya, dan insya Allah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anil lagwi mu'ridun, di dalam ayat yang kedua. Yang ketiga, walladzina li furujihim hafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, untuk tidak diumbar, apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah, kemana-mana sudah menjaga hawa nafsu dirahinya. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah, artinya kepada istri-istrinya. Itulah orang-orang yang senantiasa beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna daripada hadis tadi, wa man kana yawmu sabun min amsi fa huwa, wa man kana yawmu islam min amsi fa huwa sir, adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hari ini standar ada sama saja, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut kategorinya adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam ibadah kita sehari-hari, tadinya tidak mau ke masjid, tetap tidak mau ke masjid. Sedekahnya kita tidak ada peningkatan, mereka tetap, mereka saudara, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada peningkatan, kayak begitu aja. Itu termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Ayat ini diawali, surat ini diawali dengan kata-kata sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia selalu ada di dalam kerugian, hari demi hari, demi menit demi menit. Manusia itu selalu rugi, saudara, di hadapan Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak rugi di hadapan Allah. Wa
amil sholihat, orang-orang yang melakukan amal soleh, dia tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang menyampaikan hak, saling mengingatkan di dalam hak, di dalam kebenaran, itulah yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kesabaran, penuh dengan kesabaran, itulah orang-orang yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, berarti kita sadar tidak sadar, waktu demi waktu itu selalu mengalami kerugian dalam kehidupan alam dunia ini. Masya Allah. Maka usahakan kita senantiasa amilus sholihat, selalu melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haq, usahakan oleh kita saling mengingatkan di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, usahakan oleh kita saling mengingatkan di dalam kesabaran, selalu mengimplementasikan, melaksanakan kesabaran di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dimakna di dalam hadis ini, wa man kana yawmuhu sadun min amsi qabarik, barang siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek, tadinya mau hadir di masjid jamaah, tahun ini kagak mau. Ada yang begitu. Ya. Artinya lebih buruk daripada hari-hari kemarin. Itulah orang-orang yang cilaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menurun. Ada seorang ulama sampaikan, kalau hari ini tidak bisa berbuat baik, gitu ya, paling tidak jangan berbuat maksiat. Artinya jangan sampai turun. Ya. Maka dia kalau menurun termasuk orang-orang yang cilaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apakah orang-orang yang cilaka itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin, di antaranya celakalah orang-orang yang berbuat curang. Di mana kalau dia menakar untuk dirinya, untuk orang lain dia kurang-kurangi. Di ayat yang kedua itu firman Allah Subhanahu wa taala. Atau menghitung untuk orang lain dia kurang-kurangi, atau menimbang untuk orang lain dia kurang-kurangi. Sudah. Di ayat yang ketiganya, apabila dia menghitung untuk dirinya, dia tambah-tambahkan, dia lebih-lebihkan. Firman Allah, celakalah orang yang curang. Atau ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatin lumazah, di surat Al-Maidah. Celakalah orang-orang yang senantiasa mengumpat orang lain dalam kehidupan. Apa sih mengumpat itu? Pikiran kita orang lain, dalam pikiran kita pandangannya jelek, itu namanya mengumpat. Dan kadang-kadang bisa terjadi pada diri kita. Betul. Itu dosa yang tidak terasa sudah. Allah firmankan dalam Al-Quran, hafal kita ayatnya hafal gitu. Wailul likulli humazatin lumazah. Allah Akbar. Yuk kita kaji lebih dalam. Dan kadang-kadang kita melakukan itu. Allah Akbar. Semuanya itu adalah orang-orang di antaranya orang-orang yang cilaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang syirik menyekutukan Allah, itu orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jangankan orang-orang yang demikian, saudara, orang yang sholat sekalipun, apa firman Allah dalam Al-Quran? Dan ayatnya kita pasti apa? Fawailun lil musallin. Ini firman Allah. Celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat diancam saudara celaka di hadapan Allah. Lanjut di ayatnya. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Di dalam surat apa namanya? Al-Ma'un. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bihi fadzalika alladhi wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka di dalam sholatnya itu lalai sudah. Kembali lagi kepada diri kita. Bisa jadi diri kita yang di dalam sholatnya yang melalaikan sholat, bisa jadi diri kita. Yang kadang-kadang di dalam sholat kita bermusuh kemana-mana, itu bisa dikatakan lalai. Yang kadang-kadang datang waktu sholat, kita masih asik dengan permainan kita, kita masih asik dengan pekerjaan kita, tidak segera melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muadzin, Allah sudah mulai memanggil hayya sholat, kita masih asik dengan kerjaan kita, betul. Bahkan yang tidak ironinya kita, Allah sudah mulai memanggil hayya sholat, kita masih sanggup mengatakan kamu ngapain kamu main HP ya sudah. Ada yang begitu. Nyampe kayak biaya wae sih. Itu termasuk orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Itu di ayat yang berikut. Mereka orang-orang yang senantiasa berbuat riya, sudah. Tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang musim sholat riya, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semuanya kehidupan di alam dunia yang kita perbuat adalah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakan oleh sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, bahkan mati saya lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena yang lain. Dalam ayat ini termasuk orang-orang yang riya adalah orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Ayat berikutnya, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dan mereka orang-orang yang enggan, yang tidak mau tolong-menolong dengan orang lain, mengsyawara dengan kehidupan orang lain, sesama mukmin, sesama muslim, tidak mau sudah membantu orang lain. Orang-orang yang enggan membantu orang lain, itulah orang-orang yang celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang beriman tanpa disadari oleh kita semuanya bersaudara, walaupun tidak ada kaitan darah sekalipun. Innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara, pasti saling memaslahatkan dengan saudara-saudara kalian, saling membantu, saling menolong.
Bahkan di dalam hadis disampaikan, la yu'min ahadukum yuhibbuna li ahlihi ma yuhibbuna li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yuhibbuna li ahlihi, sehingga dia mencintai saudara-saudaranya ma yuhibbuna li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan, begitu tegasnya ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam ayat tadi, di dalam surat Al-Ma'un di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala sampaikan termasuk orang yang celaka dia orang-orang yang enggan, yang tidak mau tolong menolong dengan sesamanya. Masya Allah. Maka mari kembali, temanya adalah kita senantiasa muhasabah diri kita dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita bersihkan diri kita dan usahakan hari demi hari tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai standar seperti hari-hari biasanya, apalagi naudzubillah menurun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu kurang lebih 45 menit sudah perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi, lebih-lebih untuk kita sama-sama meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, karena ada satu hadis juga sampai oleh Rasulullah, yadullah ma'al jamaah, bahwa tangan Allah itu ada di dalam kebersamaan. Insya Allah dalam berjamaah, setiap kebaikan insya Allah kita berjamaahkan akan mudah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli